Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kembali kepada Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu kami boleh rasakan dalam kehidupan kami hari demi hari hingga sampai saat ini. Dan kami membawa korban pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan, Kau lawat kami, urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan semua jemaat, sehingga setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Mereka yang membawa beban berat, pergumulan, sakit, penyakit, Tuhan lawat dan Tuhan jamah mereka. Demikian juga sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan kuduskan sehingga boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena anugerah Tuhan bagi kita boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
peduli masa lalu. Ya Tuhan, masa lalu Engkau tetap memilihku. Ubatanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami, kasih-Mu yang dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa Engkau dahsyat Tuhan bagi kami. Betapa Engkau hebat bagi kami Tuhan. Kami boleh berkumpul, bersuka cita, menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Agar kami memuji dengan sepenuh hati kami. Luapan ungkapan syukur kami yang begitu dahsyat bagi Tuhan. Karena Engkau juga baik bagi kami Tuhan. Dan kasih-Mu selamanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya. Mari sama-sama angkat pujian. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Jemaat saja menyanyi. Ini aku, ya Yesus, pada rancangan-Mu Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Ku ikut panggilan-Mu Tuhan. Oh. Dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini. Kini kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan. Ikuti panggilan-Mu Tuhan. Oh, panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, bukan setia sampai akhir hidupku. Ya Yesus, sebagaimana pujian kami ini Tuhan, kami mau mendeklarasikan diri kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang setia mengikuti panggilan Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur sekali lagi karena kemurahan Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan semata menghantarkan kami dari tempat kami, dari rumah kami masing-masing, tiba di rumah Tuhan di tempat ini. Rumah kudus-Mu Tuhan,
di mana kami rindu bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Bapa. Biarlah Engkau hadir menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Sehingga kami dalam ibadah ini kami boleh membawa berkat yang hebat, luar biasa yang daripada Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersukacita? Amin. Tidak ada yang bersukacita. Ada sukacita? Suaranya kurang kompak. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Pilihanku. Tuhan yang mulia, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Yeah. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia, hapus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua
kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Senada dengan surga, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir melawat hidup kami semua. Kita angkat pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa besar kita mencintai Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari kita mendeklarasikan diri sebagai orang-orang yang cinta Yesus. Amin. Bumi boleh berlalu, bumi boleh bergoncang, masalah boleh silih berganti, tetapi kita tetap mengatakan bahwa kita orang-orang yang cinta Yesus. Amin ya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini dengan, kalau bisa sedikit bergoyang begitu ya. Karena kalau bisa kita bergoyang. Biar bumi akan berlat. Mari kita nikmati pujian. Biar tak bercahaya lagi. Yes. Biar bumi akan bergoncang, mentari tak bersinar lagi. Mari Bapak Ibu. Tuhan Yesusku. Yes. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya tidak melihat ada goyangan tubuhnya Bapak Ibu. Coba
coba kalau bisa ekspresikan ya. Biar bumi berlalu. Ayo, biar bulan tak bercahaya lagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu, ekspresikan sukacitamu kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku, yes, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan salalala. Salalalalalala. Allah cinta Yesus. Salalalalalala. Aku cinta sekali lagi. Salalala. Salalalalalala. Aku cinta Yesus. Salalalalalala. Aku cinta sekali lagi. Biar bumi akan berlalu. Yes. Biar bulan tak bercahaya. Boleh berlalu masalah apapun, tapi kita orang-orang yang mencintai Yesus. Haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salala, salalalalalala. Aku cinta Yesus. Oh yeah. Salalalalalala. Aku hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Yes. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasih, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Salalala. Salalalalalala. Aku cinta Yesus. Salalalalalala. Aku cinta Yesus. Salalalalalala. Aku cinta Yesus. Salala. Salalalalalala. Aku cinta Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu setelah dikasih itu. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ini genre musik mungkin yang baru ya, tetapi ini pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Saatnya kita akan melaksanakan penyerahan anak. Ada Bapak Arthur saya lihat. Ini belum. Nanti kita tunda setelah perjamuan kudus saja, kita akan laksanakan perjamuan penyerahan anak. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita masuk hadirat Tuhan, bawa persembahan kita ke tempat kudus di tempat ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kita mengatakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu
masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa Ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak, karena kami adalah seteru Allah, karena dosa-dosa yang telah menguasai kehidupan kami. Tetapi betapa kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menebus kami dari dosa, membayar dosa-dosa kami, bahkan menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Bahkan yang lebih lagi, Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris dalam kerajaan-Mu. Betapa kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, bahkan urapi setiap jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 105. Ayat ini pendek tetapi dari pasal yang sangat panjang. Mazmur 119 ayat 105. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 119
ayat 105. Saya hitung mundur 3, 2, 1, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, dan Mazmur ini adalah pasal yang paling panjang di dalam Alkitab karena di dalamnya ada 176 ayat dari pasal ini. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-105 ini, maka pemazmur menggunakan kalimat hiasan yang akan membantu kita memahami lebih jauh betapa pentingnya dan vitalnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita akan melihat secara sederhana satu persatu dari apa yang Tuhan katakan melalui ayat ini. Ada beberapa kata yang akan kita perhatikan. Yang pertama adalah kata firman. Firman itu dari bahasa Ibrani, bahasa asli, diterjemahkan sebagai sabda Tuhan ataupun titah Tuhan yang berisi janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, teguran, nasihat, dan lain sebagainya. Dan ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihi supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian saya loncat dari kata firman ke bagian terakhir adalah bagi jalanku. Jalanku itu berbicara tentang petualangan hidup. Perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, sejak kita dilahirkan sampai akhirnya satu saat Tuhan menjemput ajal kita. Dan di sana kita mengarungi perjalanan hidup dan harus menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, jalan-jalan yang terjal, kerikil-kerikil tajam, lembah-lembah yang curam, bahkan kadang-kadang mungkin menghadang kita dan hampir-hampir kita menjadi terjatuh. Dan tidak ada seorang pun dalam hidup ini memiliki jalan hidup yang selalu rata dan selalu lurus. Tetapi kita kan selalu diperhadapkan dengan liku-liku kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjalaninya dan menghadapinya. Mereka yang kuat, mereka yang tangguh, mereka yang mampu melewati itu, maka mereka adalah menjadi pemenang-pemenang dan orang-orang yang merasa bangga telah melewati pertandingan-pertandingan yang mereka hadapi. Lalu kemudian kita masuk kepada kalimat ataupun kata yang ketiga. Di sini adalah berbicara tentang pelita. Anak-anak sekarang apakah masih pernah melihat pelita? Christian masih tahu pelita? Tahu beritanya? Lampu, oh beda? Nah, oke. Ya, salah. Jadi pelita itu memang dibuat dalam satu tempat berisi minyak, dan ini adalah sumber terang ketika dia dinyalakan. Ya, jadi pelita adalah lampu yang berbahan bakar minyak. Sebelum ditemukan benda ataupun alat-alat penerang di zaman modern ini, seperti misalnya lampu petromak, ya ada listrik dan lain sebagainya, ada bohlam, maka penerang yang digunakan pada zaman itu adalah pelita. Lalu ada obor, ya, pelita. Nah, dan itu menjadi andalan dari setiap orang ketika mereka berjalan di malam hari ataupun dalam kegelapan malam. Pelita didesain sedemikian rupa sehingga apinya tetap dapat menyala pada saat dibutuhkan.
Mungkin kita bisa membandingkan dengan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Gadis bodoh kehabisan minyak, lalu pelita mereka padam, dan ketika mempelainya datang, mereka tidak bisa ikut. Berbicara tentang iman seseorang. Nah, tetapi ini pelita adalah alat penerang yang digunakan pada zaman itu. Dan saya mencoba untuk men-searching, Bapak Ibu, sebenarnya pelita yang bagaimana sih? Karena di sini dikatakan pelita bagi kakiku. Bukankah seharusnya pelita itu bagi mataku? Atau bagi jalanku? Tetapi ini disebutkan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ternyata konon pada waktu itu ceritanya, ini ceritanya kan saya tidak membuktikan, ya. Itu pelita itu diikatkan di kaki kiri dan kaki kanan. Dan ketika mereka berjalan sambil membawa beban, mereka tidak terganggu. Kalau di tangan kan mungkin berat ya. Jadi mereka diikatkan ke kaki kiri, kaki kanan, mereka jalan. Jadi itu bisa menerangi jalan yang akan mereka tempuh. Ya. Nah, dan setiap orang mutlak membutuhkannya. Kalau tidak, mereka tidak bisa berjalan. Kemudian kata yang keempat yang perlu kita perhatikan itu adalah berbicara tentang terang. Terang itu adalah hasil dari pelita. Jadi pelita adalah sumbernya, sedangkan terang adalah hasilnya. Ya. Nah, terang ini biasanya membuat seseorang bisa melihat, ya, bisa menyaksikan dengan jelas. Kalau tanpa terang, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Jadi, pelita dan terang mengandung makna yang berbeda, walau dalam konteks ini punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam perjanjian lama, pelita adalah lambang kehadiran Tuhan. Sebagai contoh, dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-29, Daud berkata, sebab engkaulah pelitaku, ya terang, ya Tuhan. Jadi sebab engkaulah terang hidupku, sebab engkaulah yang menerangi jalan kehidupanku. Tuhan menyinari kegelapanku, kata Raja Daud. Jadi Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebagai pelita dalam hidupnya yang menerangi jalan kegelapannya. Karena dia sedang berjalan dalam kegelapan hidup ini yang begitu banyak masalah dan tantangan hidup. Ketika pemazmur menulis ayat ini, tentu dia menulisnya dilatar belakangi oleh tradisi Yahudi. Dan itulah yang saya katakan tadi bahwa pada malam hari mereka membutuhkan pelita dan itu ditaruh di kaki kiri dan kaki kanan supaya mereka bisa melangkah dengan nyaman, mereka bisa melangkah dengan jelas, mereka bisa melihat area yang akan mereka tempuh. Perlu diketahui bahwa jangkauan cahaya pelita itu tidak sama dengan petromak. Saya masih mengingat dulu waktu saya masih kecil, karena zaman itu ke gereja itu jalan kaki dan jalan setapak. Jadi semua keluarga itu kalau mengadakan acara Natal dan tutup tahun itu pasti bawa petromak masing-masing. Dan petromak ini dipegang oleh kepala keluarga dan biasanya ada binatang-binatang juga bertebaran di sekelilingnya. Tapi petromak itu cukup untuk menerangi jalan sehingga kita tidak menginjak lumpur ataupun mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan di gereja itu semua ditaruh karena memang udah disediakan karena belum ada listrik pada zaman kecil saya. Itu digantung. Jadi akhirnya ruangan itu bisa terang benderang oleh karena masing-masing keluarga membawa petromak. Sedangkan pelita itu hanya kecil kayak lampu teplok. Ya, lampu teplok tahu ya? Oh, enggak tahu juga lampu teplok. Kalau zaman saya masih kecil belajar itu masih pakai lampu teplok. Enggak tahu kalau mamanya Arthur masih tahu enggak lampu teplok, Bu? Teplok itu jadi kadang kita buat dari botol kecil, kadang dari kaleng diisi minyak lalu dikasih sumbu, lalu dinyalain, itu lampu teplok. Dan biasanya belajar kita malam-malam itu kadang-kadang hidung sudah hitam-hitam karena memang asapnya. Saya masih ngerasain itu, Bapak Ibu. Nah, dan ini berbeda dengan lampu-lampu pada masa kini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa kok Raja Daud akhirnya memberikan kiasan ini bahwa firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada 4 hal yang akan kita renungkan secara sederhana pada kesempatan ini. Kenapa Raja Daud
menggunakan kiasan bahwa firman itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Yang pertama adalah oleh karena pelita dan terang itu mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mutlak, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, mutlak kita butuhkan terang dalam kehidupan kita. Saya tidak lagi menggunakan istilah dua-duanya ya, karena saya kira satu aja yang kita pakai adalah terangnya ya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana susahnya hidup ini ketika kita tidak memiliki terang. Kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Dan bahkan orang yang tidak pernah bertemu dengan terang. Dan mereka selalu berada dalam kegelapan. Saya pernah membaca ternyata itu berdampak buruk dalam penglihatan mereka. Dan mereka bisa buta. Oleh karena tidak pernah menyaksikan terang. Dan itu sebabnya terang itu mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bekerja. Pada waktu kita berjalan. Pada waktu kita di rumah. Bahkan mungkin ada orang yang tidak suka kalau tidur tanpa terang. Sebaliknya ada juga orang yang tidak bisa tidur kalau ada terang. Itu tergantung dari kebiasaan setiap orang. Tetapi yang jelas bahwa bisa kita bayangkan, nggak usah jauh-jauh kasih sederhana misalnya. Ada yang suka pegang jarum, orang masa kini kayaknya nggak tahu banyak tentang jarum ya. Karena kalau mereka misalnya punya sesuatu yang harus dijahit, mereka tinggal pergi ke permak atau ke tukang jahit, ada yang lewat juga gitu gampang. Kalau zaman dahulu semua keluarga itu punya jarum, bahkan di keluarga saya punya mesin jahit, saya bisa menjahit. Nah, hebat kan? Bisa menjahit Bapak Ibu. Jadi kalau ada celana saya dari kelas 2 SD, saya sudah bisa menjahit. Pakai mesin jahit, dulu itu butterfly. Ya, itu ada yang sobek, saya ngejahit sendiri pakai engkol kayak gitu. Nah, dan yang paling susah Bapak Ibu kalau sudah orang tua apalagi masukkan benang ke jarum. Itu susah. Sekarang pun saya coba lagi Bapak Ibu. Karena kadang-kadang saya misalnya kancing saya copot. Saya kan harus jahit. Masa kancing ini doang copot terus kemudian saya pergi ke tukang jahit. Jadi saya coba. Kadang-kadang susah. Karena susahnya kadang-kadang jengkel. Ya, itu fakta. Tetapi ketika kita punya terang yang menyala jelas. Kita mengarahkan jarum itu dan benang itu ke arah terang, lebih gampang. Ya. Itu sebabnya betapa berbahaya kalau kita tidak punya terang. Saya masih mengingat Bapak Ibu, saya lupa tahun berapa tapi saya sudah berada di Jakarta. Ibu saya itu dipatok ular. Jadi setiap hari Senin mereka kayak komsel kayak gitu, persekutuan keluarga. Dan itu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan kadang-kadang jaraknya cukup jauh. Jadi harus berjalan kaki. Dan itu biasanya kalau masih ada cahaya nggak perlu pakai obor. Ya, atau senter. Zaman dulu kan senter ya. Nggak perlu pakai senter. Jadi jalan aja mereka. Tiba-tiba itu melewati jalan kecil. Dipatoklah kakinya. Dan itu membuat dia cukup menderita. Coba kalau ada terang di senter. Udah kelihatan ular. Pasti kan sudah menghindar. Tapi oleh karena kegelapan maka akhirnya menderita. Nah, Bapak Ibu saya membaca satu artikel yang ditulis oleh CNBC Indonesia pada tanggal 23 Desember 2023, belum lama ini. Dengan judul, Masa Depan Energi Manusia. Jepang ciptakan dalam tanda petik matahari baru. Wow, luar biasa kali. Jepang meresmikan reaktor fusi nuklir eksperimen terbesar di dunia. Dan ini akan dijadikan sebagai pembangkit listrik yang meniru proses penciptaan panas dan cahaya matahari yang digadang-gadang sebagai sumber energi masa depan umat manusia. Ini berbeda dengan reaktor nuklir pembangkit listrik biasa selama ini yang disebut dengan fisi. Ya, fisi itu adalah pemecahan inti nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Tetapi ini adalah penggabungan dua inti nuklir menghasilkan energi yang lebih besar yang disebut dengan fusi. Orang bingung kita ini ya, yang orang-orang matematika atau IPA lah yang tahu itu. Tapi karena saya baca ya mau tidak mau saya ngerti sedikit.
Karena zaman baheula belum ada seperti itu. Dan ternyata kembarannya pun sedang dibangun di Perancis. Yang lebih besar daripada itu. Dan itu adalah hasil kerjasama Jepang dengan Uni Eropa untuk menghasilkan tenaga energi listrik yang begitu besar. Dan itu artinya bahwa mereka mungkin berpikir satu saat tidak lagi cukup energi matahari untuk menerangi ataupun mungkin mendapatkan energi untuk dunia ini. Itu sebabnya mereka harus mengantisipasi. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan terang dalam kehidupan kita. Setiap hari kita membutuhkan itu. Dan kalau kita kaitkan kenapa kemudian Raja Daud mengatakan firman-Mu itu bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman itu adalah mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita, yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita ke jalan yang benar, karena kita memang sedang bertualang dalam kehidupan ini. Dan kalau kita tidak punya firman Tuhan, maka kita tidak punya petunjuk dalam kehidupan kita, kita berjalan dalam kegelapan. Karena memang kalau berbicara tentang dunia ini, maka kita berbicara tentang sesuatu yang misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, masalah apa yang akan kita hadapi besok, lusa dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau kita memiliki firman, dan firman itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi dasar dari kehidupan kita, maka kita bisa berjalan dengan benar. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, begitu banyaknya orang tidak memiliki dasar kebenaran firman Tuhan, mereka dengan begitu mudah goyah dalam kehidupan mereka. Bahkan pada zaman ini kita memperhatikan ada orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lagi punya daya tarik terhadap kebenaran firman Tuhan karena mereka menganggap itu sesuatu yang usang, sesuatu yang sudah membosankan, sesuatu yang tidak lagi pantas untuk dipelajari dan direnungkan, dan yang mereka cari adalah mujizat, kesenangan duniawi dan semua apa yang mereka inginkan. Dan manusia sudah terikat dan diperbudak oleh hedonisme dengan berbagai macam cara. Sehingga tidak lagi peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya mereka yang memiliki benar-benar pondasi yang kuat terhadap kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan mudah goyah dalam kehidupan mereka. Mereka akan mampu menjalani kehidupan ini lebih tenang. Mereka tahu membedakan mana yang buruk, mana yang tidak. Sebenarnya kadang-kadang ada orang bertanya begini. Ada orang bingung, ini kehendak Tuhan atau bukan? Sebenarnya paling mudah untuk mengetahui itu kehendak Tuhan atau mudah adalah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang menjadi masalah adalah apakah dia tahu firman Tuhan atau tidak. Nah kalau dia tidak tahu firman Tuhan, mana mungkin bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena hanya melalui Alkitab firman Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi gak usah dicari-cari misalnya gini, Tuhan bilang kepada saya, Tuhan katakan kepada saya. Banyak hamba-hamba Tuhan akan bernubuat, bukan bernubuat ya, bernubuat. Akan menipu anak-anak Tuhan. Supaya mereka tidak lagi berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mengenyangkan telinga, memuaskan telinga seseorang. Bukan lagi menggali kebenaran firman Tuhan. Tetapi Raja Daud mengajar kita supaya kita memiliki firman Tuhan karena itu mutlak yang menjadi petunjuk, yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar yang akan menuntun kehidupan kita. Yang kedua, kenapa Daud mengatakan bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakinya dan menjadi terang dalam hidupnya? Karena firman Tuhan itu dijadikan sebagai tuntunan ataupun petunjuk. Tadi saya sudah singgung. Zaman dulu ketika seseorang bertualang ataupun berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka alat yang paling dibutuhkan adalah kompas. Betul ya? Tapi kompas kan hanya menunjuk arah saja. Utara, timur, barat. Hanya begitu doang. Tapi kan utara banyak. Ya kan? Maksudnya luas. Barat pun luas. Jadi itu tidak bisa memberikan arah yang tepat dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian dalam dunia modern sekarang, kita disuguhkan dengan teknologi yang disebut dengan Google Map. Tapi ternyata Google Map pun tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Kadang-kadang kita bisa bolak-balik. Kemarin istri saya bilang gini, "Pak, saya kesasar." Jadi dia mau pergi ke satu tempat. Saya sudah kasih tunjuk jalannya gini. Pokoknya dari sini itu cuma lurus saja. Nanti ketemu gereja belok kiri. Setelah itu belok kanan lurus. Gak jauh dari situ. Ketemu. Harusnya berjalannya mungkin cuma 15 menit. Jadi 1 jam lebih.
Eh, saya udah menggunakan map. Jangan-jangan karena saya gunakan motor ya, jadi lewat jalan kecil. Oh ya mungkin harusnya kan ditunjuk itu ke mobil supaya bisa ke arah yang tepat. Ternyata Google Map-nya, karena manusianya juga faktor manusia kan. Faktor Google Map-nya juga. Kadang-kadang kita juga diputer-puter, kok nggak nyampe-nyampe. Ternyata karena mungkin kita salah menggunakannya, ataupun mungkin tidak tercatat. Karena terbatas juga, Google Map itu terbatas. Nah tetapi sekarang kita diberikan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu kemana perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Karena hidup ini misteri. Saya masih mengingat, maaf saya kutip. Kapan tuh pulang dari Permata ngobrol di mobil sama Ciliani, Bro Ganda. Kita lagi ngomongin Bu Suratin. Maaf ya Bu. Sama Bro Ganda ya, Bu Ciliani katanya enggak ikut. Ngomongin Bu Suratin. Kita bilang gini, mana pernah kita bayangkan ya, gitu. Ciliani juga ada. Dulu Bu Suratin itu gagah, kuat, wah semuanya diterjang begitu, semangat. Tapi sekarang kondisi kesehatannya bisa menurun. Saya dulu jarang sakit, tiba-tiba sudah ini segala macam. Nggak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi. Yang jelas kita harus siap dalam menghadapinya. Tetapi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Memberikan kepada kita semangat hidup. Memberikan kepada kita pengharapan. Memberikan kepada kita petunjuk. Ya Bapak Ibu tahu saya sudah 4 tahun berobat. Tapi masih juga berobat. Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tidak mengerti firman Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa saya lakukan. Salah satunya yang paling mudah adalah di sono ada itu. Di sana ada itu dan lain sebagainya. Sebagai satu contoh gini, mungkin saya pernah cerita. Jadi pada waktu saya mau berobat ke Kuala Lumpur, saya naik Grab. Lalu dia bilang, mau kemana Pak? Gitu ke terminal, kalau nggak salah waktu itu 2E. Mau ke luar negeri? Iya. Wah enak ya jalan-jalan. Dalam hati. Kalau disuruh milih mah nggak perlu pergi saya. Ini kan demi karena supaya sembuh gitu kan. Oh bukan jalan-jalan Pak. Tapi kok sendiri? Iya sendiri, saya sudah terbiasa. Nah lalu kemudian, jadi ngapain Pak? Mau berobat. Oh kenapa? Gitu. Saya cerita. Dia bilang, oke Pak nanti pulang dari sana, saya ada kenal Pak Soto Tomat. Pengobatannya wah ampuh. Pokoknya Bapak pasti sembuh. Saya kasih nomor teleponnya dan alamatnya. Kalau Bapak perlu saya anterin Bapak. Oh ya Pak terima kasih saya bilang. Dan kemudian sambil saya di bandara Bapak Ibu belum berangkat. Saya ngeceklah alamat itu dan Google Map. Bapak Ibu tahu apa isinya? Banyak foto-foto orang yang nongkrong di situ lagi antri. Mereka lakukan apa? Bim salah bim. Abrakadabra. Artinya pengobatan alternatif. Alternatif itu macam-macam. Nah kalau mereka ditawarkan seperti saya udah 4 tahun gak sembuh-sembuh. Oh pasti itu sembuh. Ya udahlah Tuhan ampuni saya Tuhan. Ini jalan terakhir. Engkau tahu hatiku Tuhan. Orang kan bisa mengadakan pembelaan diri. Engkau tahu hatiku Tuhan. Daripada aku terganggu melakukan aktivitasku Tuhan. Aku sudah berjalan dari timur ke barat. Dari utara ke selatan. Tetapi belum ketemu Tuhan. Ini sudah ketemu. Ini adalah janji Tuhan. Jalan Tuhan. Udah manipulasi kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengajar kita. Jangan mengandalkan manusia dan kekuatannya. Apalagi kuasa kegelapan. Justru ini mengingatkan kita, memberikan tuntunan bagi kita. Kemana kita harus melangkah. Kalau saya ketemu dengan orang pas misalnya ke rumah sakit. Bapak sakit apa? Gitu cerita. Udah pergi ke sini belum? Udah lakukan ini belum? Udah itu tawaran-tawaran dunia. Saya selalu berkata, saya tidak akan pernah lakukan itu. Kenapa? Ada banyak faktor. Saya jelaskan. Ya. Dan banyak orang memang, contoh misalnya gitu. Kadang-kadang manusia memang dibodohin. Kenapa saya bilang dibodohin? Sini saya harap gak pernah ada yang dibodohin. Supaya kaya menggandakan uang. Bawa di sini uang 10 juta nanti jadi 100 juta. Kalau memang dia benar bisa menggandakan uang, kenapa dia gak kaya? Itu dulu deh logikanya. Tetapi kok ada orang yang dibodohin bawa kasih 10 juta. 100 jutanya ya ludes. Udah miskin tambah kere. Ya karena
ditipu oleh manusia. Tetapi kita berbicara di sini kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita jalan yang sesungguhnya yang menuntun kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak binasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan petunjuk. Yang ketiga, kenapa Daud mengatakan ini? Yang ketiga adalah karena terang itu menyingkirkan kegelapan ataupun gelap. Makanya Daud mengatakan tadi bahwa Tuhan itu menjadi pelita bagi hidupku dan menerangi kegelapanku. Nah, itu artinya dalam kegelapan ini seseorang berjalan. Nah, kalau berbicara tentang gelap, itu mengandung banyak arti. Saya mencoba untuk menganalisa paling tidak ada 3 makna dari gelap atau kegelapan. Yang pertama, gelap seringkali diartikan sebagai sesuatu yang misteri, tidak jelas. Betul ya? Gelap itu misteri. Ada yang tahu gelap itu? Nggak jelas. Nah, itu sebabnya seringkali dikonotasikan anak-anak muda sekarang sempat viral toh. Orang tua mungkin nggak tahu. Kalau berbicara tentang gelap itu berarti buntu, nggak tahu, nggak ada jalan keluar. Gimana? Sudah masalahnya gelap. Orang tua tahu nggak istilah itu? Nggak tahu. Orang muda banyak ketinggalan, orang tua juga banyak ketinggalan. Tapi kalau orang muda misalnya gini, gimana kerjaan kamu? Gelap. Itu artinya tidak baik-baik saja. Jalan buntu, ya. Nah, jadi sesuatu yang misteri, tidak jelas, ya. Gimana urusan kamu? Tahu dah, gelap. Ada kan begitu kan? Christian pernah menggunakan itu. Kalau saya nggak pernah menggunakan, tapi sering saya dengar dari anak-anak muda, selalu dibilang gelap. Nah, kemudian arti gelap yang kedua itu menakutkan, mengerikan. Dan seringkali juga dikonotasikan berhubungan dengan kuasa gelap, kuasa kegelapan. Makanya banyak anak-anak ketakutan kalau gelap. Ada yang ketakutan kalau gelap nggak di sini? Ada loh ketakutan kalau gelap. Kalau saya sih nggak pernah ketakutan karena gelap. Ya, tapi dulu waktu saya masih kecil ketakutan itu bukan karena gelap, tapi kalau di kuburan. Saya mungkin pernah cerita. Jadi kami punya rumah. Itu melewati satu kuburan orang gitu loh, kuburan lama untuk menuju ke kebon gitu loh. Jadi dulu waktu saya masih SD itu, karena kita memang ditakut-takuti ya hantu, kuburan segala macam itu kan sebenarnya karena kita udah di brainwash. Kalau ada kuburan di situ ada hantu, ada gelap itu ada hantu gitu. Jadi kalau saya jalan Bapak Ibu, semakin saya kencang semakin takut. Nah apalagi sudah gelap. Wah, datang ke gereja. Siapa yang pernah cerita ke saya? Katanya di gereja itu ada kuasa kegelapan. Di mana-mana ada kuasa kegelapan. Ketika kita masuk ke gereja gelap, ketutup semuanya. Waduh, merinding daku. Kegelapan. Ya berbicara tentang kegelapan itu memang realita, ya. Yang ketiga, gelap juga diartikan sebagai dosa. Maksiat. Kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia yang kita tinggali, yang kita hadapi saat ini adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang gelap dan tidak jelas. Tetapi ketika terang itu datang, ada gelap, bawa senter. Wah terang, kelihatan, ih ada paku, gitu kan. Ih ada emas. Makanya orang di lorong-lorong gelap itu bawa senter, supaya kelihatan, menyingkirkan yang gelap. Ya, kita bisa berjalan. Nah, demikian juga firman itu akan menyingkirkan kegelapan dari kehidupan kita. Kalau kita kaitkan dengan yang 3 tadi, misalnya diartikan sebagai sesuatu yang misteri, tetapi dunia ini misteri, tetapi saya punya pengharapan di dalam Kristus. Dia tidak misteri, tetapi dia ada dan akan ada dan terus ada bersama dengan saya. Kalau menakutkan, ngapain takut? Karena roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus. Kenapa kita harus takut kepada kegelapan? Kegelapan itu yang harusnya takut kepada kita. Kok banyak takut kepada hantu gitu loh? Emang pernah ada yang lihat hantu? Saya ingin tanya deh Bapak Ibu, kalau saya pernah sekali ngelihat. Siapa yang pernah lihat hantu di sini? Penampakan lah gitu. Nggak ada ya? Wah ketinggalan. Nggak ada ya? Kalau saya pernah Bapak Ibu, pengalaman. Jadi itu sesuatu yang saya tidak
Tidak pernah pikirkan. Jadi saya praktek di satu kota, ternyata konon gereja itu bekas kuburan. Saya nggak tahu. Hari pertama saya tidur di situ, saya berdua dengan anak pemuda yang antar saya. Mungkin hantunya berpikir cuma berdua, pasti lebih berani gitu kali ya. Nah, itu kamar sudah tidak ditiduri mungkin tahunan. Bertahun-tahun, jadi ada sawang-sawang segala macam gitu. Jadi saya harus bersihin dulu. Nah, malam kedua, setelah itu saya mau tidur Bapak Ibu. Tiba-tiba ada cewek yang terbang, set gitu. Terbang, kaget saya. Nah, karena kaget saya spontan saya ngambil lidi tempat tidur saya kejar. Ya udah, itu pengalaman. Lalu kemudian satu kali saya bercerita kepada TU gereja itu. Di sini ada sesuatu ya kayak. Dia ketawa-tawa. Kenapa katanya dia? Semalam ada cerita begini, saya bilang kayak gitu. Nah, ketua sinodenya juga ada di situ, ketawa-ketawa dia. Loh, kenapa sih kamu ada ketawa? Dia bilang, iya memang ada gitu. Contoh misalnya, saya beberapa hari yang lalu katanya, saya kan di ruangan sini. Tiba-tiba ada jemaat saya ngeliat duduk di depan pintu situ, di pintu duduk, saya panggil-panggil. Ternyata bukan dia. Gitu. Nah, gembalanya, ketua sinodenya cerita ke saya. Pernah 2 malam, lagi 2 malam jam 1 kan istirahat, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jadi semua pada makan minum gitu. Dia duduk di sendiri di situ di depan mimbar kayak mare-mare gini. Sambil bersantai gitu. Tiba-tiba berdiri di depan mimbar. Berarti setan juga bisa di depan mimbar. Bisa, di mana saja bisa. Terus ngomong lagi gini. Sekarang waktu kamu, tapi nanti waktunya saya. Coba ngomong kayak gitu. Nah, dari situ ya udahlah, doain saja. Tidak ada masalah. Akhirnya nggak ada apa-apa lagi. Ya kita nggak perlu takut kepada kegelapan, ya. Nah, lalu kemudian kuasa dosa sudah dikalahkan juga, kuasa maut sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Itu sebabnya kita tidak perlu takut karena kegelapan itu sudah dikalahkan, kegelapan itu sudah disingkirkan oleh karena di dalam diri kita ada Yesus, ada Roh Kudus. Dan firman Tuhan itu menjadi senjata dalam kehidupan kita. Masih ingat ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia dicobai oleh iblis dengan 3 hal. Ingat Bapak Ibu apa saja? Yang pertama masalah makan dan minum. Karena dia kelaparan. Iblis berpikir kalau dia kelaparan, kalau dia membutuhkan makanan, maka dia bisa dijebak supaya dia jatuh. Lalu iblis mengatakan, kalau kau bisa mengubah batu ini menjadi roti, aku akan ini segala macam. Tapi Yesus mengatakan, firman Tuhan berkata, wah bla bla. Yang kedua adalah ujian kekuasaan. Kekuasaan itu kan dengan begitu mudah bisa merontokkan kehidupan seseorang. Orang bisa menghalalkan segala macam cara. Iblis menawarkan itu lagi. Nanti Bapak Ibu baca dalam Matius pasal yang keempat ya. Pencobaan iblis terhadap Yesus. Tetapi tetap Yesus menggunakan firman Tuhan. Terakhir, iblis menawarkan harta duniawi. Kalau kamu bisa loncat dari sini, aku akan memberikan kepadamu semuanya. Gitu. Dan malaikat Tuhan akan membubungmu. Dia bilang firman Tuhan berkata bla 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 bla. Dan kemudian iblis pergi kalah. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Mampu menyingkirkan kegelapan dan kuasa kegelapan. Maka kita harus memiliki firman, mengerti firman, tahu firman, merenungkan firman itu sebagai senjata dalam kehidupan kita. Yang keempat. Kenapa Daud mengatakan firman itu menjadi pelita dan terang bagi jalan? Karena firman itu membuat segala sesuatu menjadi jelas. Segala sesuatu menjadi nyata. Contoh misalnya, terang. Kalau itu dimatikan lampu ini, maka muka saya akan buram. Betul ya Bapak Ibu ya? Lampunya kurang mungkin. Atau ketika misalnya kita kekurangan cahaya atau terang, membaca pun susah. Oke, kalau mata kita juga sudah tidak terang, khususnya orang-orang tua, lansia, maka semua sudah berbayang. Saya Bapak Ibu kalau nggak pakai kacamata nggak bisa bawa kendaraan. Karena buram. Ini kalau saya buka gini Bapak Ibu terbayang-bayang, nggak tahu. Cuma bentuk mukanya masing-masing aja saya tahu. Saya nggak ketawa ya kelihatan giginya gitu. Nah, tetapi kemudian supaya lebih terang, saya pakai kacamata. Oh jelas sekarang. Ya walaupun tidak kelihatan andeng-andengnya gitu, yang jelas kelihatan lah. Nah,
Jadi semua menjadi jelas, dengan terang itu menjadi jelas. Nah demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, terang itu membuat segala sesuatu menjadi jelas. Ini benar atau salah? Ini harus dilakukan, ini harus disingkirkan. Ini harus dijalani, ini harus dijauhi. Dan semua menjadi jelas. Bukan kabur, bukan samar-samar. Kalau orang masih samar-samar dalam hidupnya, itu artinya mereka belum hidup dalam firman. Tetapi ketika mereka sudah mendalami kebenaran firman Tuhan, mereka sudah benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka nggak perlu bertanya-tanya ke sana kemari. Mereka tidak perlu lagi bingung dalam melangkah, bingung dalam mengambil keputusan. Contoh sederhana misalnya gini. Kalau misalnya ada orang belum punya keturunan, belum punya anak. Apa yang harus dilakukan? Ada macam-macam yang dilakukan orang. Kalau orang punya intelektual yang baik, tentu mereka akan pergi ke dokter. Apa menjadi penyebab masalahnya. Betul ya? Kalau orang beriman, mereka juga tentu akan berdoa kepada Tuhan. Itu sejalan. Tetapi kalau orang yang tidak punya intelektual yang baik dan tidak beriman, perginya kemana? Ke dukun. Itu sudah jelas salah, tapi dijalanin. Ada orang-orang yang melakukan, saya masih mengingat Bapak Ibu, saya punya sepupu, ini ironis sebenarnya. Jadi dia menikah sampai 3 kali, yang disalahkan semua mantan istrinya, gak punya anak. Ya, jadi dia menikah untuk pertama kali, gak punya anak, diusir dari rumah. Menikah lagi, sama, kamu gak beranak. Pergi dari rumah ini. Gitu. Yang ketiga menikah lagi, gak punya anak lagi. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Pergilah dari pokoknya kemana-mana semua yang didengar pedukunan, pergi ke sana untuk berobat cari anak. Kok cari anak ke dukun? Itu ironis banget, nggak masuk logika kan? 2, nggak masuk logika. Yang pertama itu, yang kedua adalah nggak punya iman. Orang Kristen Bapak Ibu, Sintua, majelis di gereja, tapi dilakukan ini. Tetapi ketika kita mengerti firman Tuhan, kita sudah tahu itu salah, itu tidak benar. Selingkuh itu salah, itu tidak benar. Mencuri itu salah, itu tidak benar. Menonton film-film porno itu salah, itu tidak benar. Korupsi itu salah, itu tidak benar. Sudah jelas semuanya. Gak perlu ditanya lagi. Karena memang kita memiliki firman. Tetapi ketika memang banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka bisa lakukan? Karena memang mereka semuanya kabur. Semuanya tidak jelas. Semuanya buram. Semua abu-abu. Kemana orang jalan, ke situ dia jalan. Apa yang orang lakukan, dia juga ikutan seperti itu. Tetapi mereka yang hidup di dalam firman, mereka akan melangkah dengan pasti. Karena mereka memiliki keyakinan yang kuat dan jalan yang jelas, nyata. Yang mereka lewati. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa sudah pinter. Jangan pernah merasa sudah memahami. Karena kita masih terus harus belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak akan pernah berhenti untuk tahu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat kaya. Karena begitu dalamnya kebenaran yang bisa kita dapatkan di sana. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Namun sebelum kita menerima roti yang melambangkan akan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus, Tuhan mengajak kita supaya kita introspeksi diri sejenak. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya persilahkan untuk pelayan perjamuan kudus maju ke depan.
Nanti Pak Patikos akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami baru saja mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih kami bisa mendengar, menyimak, dan Tuhan tambahkan kembali hikmat baru di pagi hari ini. Kami bersyukur di mana kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Belajar dari hamba-Mu Raja Daud yang Engkau berkati, kami belajar mengenai kehidupan kami yang sudah kami lakukan. Kadang dalam perjalanan hidup kami seperti masuk dalam persoalan-persoalan yang bisa membuat kami, cara pandang kami kabur. Pikiran kami buntu, keraguan-raguan sering Tuhan kami hadapi. Bahkan kami Tuhan di tengah-tengah diombang-ambing oleh keraguan ini banyak tawaran-tawaran yang juga datang kepada kami, baik itu melalui informasi-informasi dunia ini Tuhan. Kiranya pagi hari ini setelah kami simak firman-Mu, kami renung-renungkan, biarlah Tuhan Engkau buka hati kami, bajak hati kami menjadi tanah yang baik bagi Tuhan untuk Engkau taburi benih firman-Mu ini. Agar kami mampu seperti hamba-Mu Daud, boleh mengikuti akan jalan Tuhan. Setiap hari Roh Kudus memberi terang bagi jalan kehidupan kami. Inilah Tuhan bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Pagi hari ini juga kami mengingat karya pengorbanan Tuhan sendiri di atas kayu salib. Engkau rela berkorban bagi kami. Hanya untuk kami Tuhan orang yang berdosa, Engkau boleh ampuni kehidupan kami. Engkau layakkan kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, tubuh-Mu yang tercabik-cabik, semuanya ini Tuhan untuk kehidupan kami, agar kami boleh berkenan di hadapan Allah Bapa. Saatnya pagi ini Tuhan, dalam mengingat karya pengorbanan-Mu ada roti dan anggur. Roti melambangkan akan tubuh-Mu yang tercabik-cabik, anggur sebagai darah yang tercurah. Biarlah kami Tuhan saat ini boleh memakan dan meminumnya. Kami boleh Tuhan mendapatkan berkat baru pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas segala karunia-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti penebusan darah Kristus dan perjamuan kudus. Tapi bagi Bapak Ibu meskipun belum dibaptis tetapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikan. Kita akan nyanyikan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan
lagi nyanyikan pujian firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan Mari kita berdiri bersama-sama. Ku akan terbang tinggi di tengah hatiku. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan sekali lagi, dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah dan mengalir dari sekujur tubuhnya. Dia tanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung dan ditimpakan kepada kita. Dia membayar dosa-dosa kita. Dia telah mengalahkan maut. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dan Dia memberikan kuasa kepada kita menjadi anak-anak-Nya. Dan diberikan kepada kita kuasa supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau telah membayar dosa-dosa kami, Engkau telah memiliki kami, karena Engkau telah menebus kami Tuhan. Dosa-dosa yang kami lakukan telah Kau ampuni Tuhan. Dan kini kami mengingat kembali melalui roti ini yang terpecah-pecah, mengingat kembali akan tubuh-Mu yang tercabik-cabik oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Mari kita pecahkan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Kita mengingat kembali darah yang tertumpah dari sekujur tubuh Yesus. Darah perjanjian untuk menyucikan kita, menguduskan kita dari dosa, untuk membasuh kita, untuk membayar dosa-dosa kita. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita telah disucikan oleh darahnya. Firman Tuhan berkata demikian juga. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya
menjadi peringatan akan aku. Kami mengingat kembali Tuhan, betapa Engkau menderita, betapa Engkau tersiksa, darah-Mu tertumpah mengalir dari tubuh-Mu hanya karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi Engkau telah membasuh kami Tuhan. Engkau telah menyucikan kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita renungkan kembali firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Mungkin selama ini kita berjalan dalam kekhawatiran. Kita berjalan dalam keraguan, dalam ketakutan. Bahkan semuanya tidak jelas. Tetapi Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa firman-Nya mutlak kita miliki. Karena firman-Nya menuntun hidup kita, menjadi petunjuk buat kita, dan membawa kita di jalan yang jelas. Sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita kurang memahami kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi bersyukur atas firman Tuhan. Kita tidak lagi memiliki kerinduan untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi takut dan ragu dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Tuhan menguatkan kita, menghiburkan kita, memberikan pengharapan yang baru melalui firman-Nya. Karena teruslah kita merindukan firman Tuhan dan tinggal di dalam firman itu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Seperti rusa yang merindukan akan air. Maka demikian lugalah jadikan hati kami merindukan Engkau. Merindukan firman-Mu. Supaya kami tetap kuat. Dan kami menjalani hidup ini dengan teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan menyerahkan 2 anak kita ke hadapan Tuhan. Yang pertama adalah anak Sean Kenneth Anthony, anak dari Bapak Ibu Andri Anthony. Yang kedua adalah anak Carmela Adeline Rumende, anak dari Bapak Ibu Arthur Rumende. Untuk itu kami persilahkan untuk kedua belah keluarga membawa anak-anak ini di hadapan Tuhan. Ya, dipersilahkan untuk menghadap ke mimbar. Sidang jemaat Tuhan, baiklah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak ini kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, penyerahan anak kepada Tuhan adalah kehendak Tuhan sebagaimana Tuhan berfirman dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang kedua, penyerahan anak kepada Tuhan adalah sebagai bukti kesadaran kita sebagai orang tua tentang akibat dosa. Sehingga kita mau membawa mereka kepada Kristus supaya darah Kristus akan menebus dan menyelamatkan mereka. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 14,
Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang ketiga adalah penyerahan anak ini adalah suatu penggenapan bahwa anak-anak ini juga terhisap terhadap berkat pusaka perjanjian Allah dari setiap orang percaya. Kisah Rasul 2 ayat 39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kepada kita. Kita meyakini bahwa orang tua yang dikuduskan oleh darah Kristus, maka berkat itu juga akan diwariskan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sebelum anak-anak ini kita serahkan kepada Tuhan, maka saya harap untuk Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu benar-benar yakin bahwa darah Kristus akan menyucikan anak-anak ini sebagaimana Bapak Ibu telah mengalaminya, dan mereka terhisap juga dalam waris perjanjian berkat-berkat Allah di hadirat Tuhan? Jika ya, katakan ya dengan angkat tangan. Yang kedua, apakah Bapak Ibu memiliki komitmen yang sungguh-sungguh akan terus membawa anak ini dan mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Terima kasih. Saya persilakan untuk majelis maju ke depan, ataupun mungkin orang tuanya menghadap, ikut kita doakan untuk anak-anak ini. Barangkali ada opa-omanya juga, boleh berdiri di depan mereka, kita doakan. Dan juga bersama dengan majelis, supaya anak-anak ini akan dituntun berjalan dalam iman kepada Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita menyerahkan untuk keluarga ini dan anak-anak ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan firman-Mu, bahwa mereka yang percaya akan diselamatkan. Anak-anak yang dilahirkan di dalam iman kepada Kristus, mereka terhisap dalam berkat-berkat perjanjian Allah. Itu sebabnya kami membawa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan memimpin dan memberkati mereka. Saya menyerahkan anak Carmela Adeline ke dalam tangan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sebagai pohon berkat akan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dalam melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyerahkan anak Sean Kenneth Anthony ke dalam tangan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sebagai pohon berkat akan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua anak ini. Kau yang akan memberikan hikmat kepada mereka, kesabaran untuk mendidik anak-anak ini, supaya kelak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, dan menjadi berkat bagi dunia. Kau yang akan menuntun kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk keluarga bisa duduk kembali, untuk kedua orang tua bisa menghadap ke jemaat, dan saya persilakan untuk majelis menyerahkan piagam penyerahan anak. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan, mari kita tepuk tangan kepada yang sudah menyerahkan anak pada pagi hari ini di depan Tuhan. Kiranya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ke depannya. Tuhan memberkati. Pertama-tama sekali lagi terima kasih kepada para pelayan Tuhan, terutama hamba Tuhan, Bapak Gembala kita yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan terus berkati, Tuhan terus pakai luar biasa di dalam setiap pelayanan, dan juga bagi teman-teman yang terlibat ambil bagian melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Warta jemaat pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa ibadah seminggu ke depan kita akan laksanakan sebagaimana biasanya, baik itu ibadah permata, juga ibadah Jumat Gembira, PRBK, dan tentunya kehadiran kita dinantikan agar supaya kita makin bertumbuh dalam kegiatan-kegiatan ibadah tengah minggu yang akan kita adakan seminggu ke depan ini. Kami juga mau sambut jikalau ada jemaat baru yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini. Jika ada, kami undang untuk bangkit berdiri. Adakah Bapak Ibu warga jemaat yang baru hadir? Tidak ada, puji Tuhan, jemaat yang setia. Oh, ada. Wow, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan, dan kiri kanannya boleh memberikan salam, ucapkan selamat datang kepada saudari kita yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Jikalau tidak ada tempat ibadah yang menetap, dan kami berharap mari kita bergabung beribadah pada setiap hari Minggu di Gereja Isa Al-Masih di Taman Harapan Baru. Di tempat ini Tuhan berkati. Silakan duduk kembali saudari kita. Nanti kita kenalan di belakang. Baik. Tadi saya lihat ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada saudara Christian. Saudara Christian, selamat ulang tahun. Dan juga kepada Bapak Februami Chandra. Adakah Bapak Februami Chandra? Selamat ulang tahun Bapak Febri. Oh, ini yang orang Nias ini, Kepala Hagu ya? Waduh, selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Baru saya sadar ini, Kepala Hagu. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun saudari Hana Febriani. Febrianti ada? Febi. Selamat ulang tahun juga kepada Hana Nabila. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada saudara kita yang berulang tahun pada pagi hari ini. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami undang singer dan juga tentunya petugas persembahan. Kita akan berdoa sebelumnya, nanti dipimpin oleh saudari Karina. Kami persilakan. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati supaya firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik ya Bapak. Engkau berkati
berkati, Engkau sucikan ya Bapa, supaya berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Setiap hidupku ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami sedang berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan misteri. Tetapi kami percaya Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami petunjuk, Kau telah memberikan kepada kami pedoman hidup, Engkau telah mengajar kami kebenaran yang seharusnya kami pahami dan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Sehingga meskipun kami diperhadapkan dengan segala macam keadaan ataupun situasi, kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan pernah takut dan khawatir. Oleh karena kami percaya Tuhan ada di depan kami, Tuhan ada bersama dengan kami yang akan terus menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu berikan kepada kami Tuhan telinga yang peka untuk mendengarkan suara-Mu. Sehingga ketika Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, baik melalui khotbah, melalui Alkitab, melalui acara-acara lainnya, kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan kami dapat mengikuti setiap titah dan perintah Tuhan kepada kami. Dan kami percaya, maka kami akan menjalani kehidupan ini dengan sukacita karena kami merasa bahwa Tuhan
berada di pihak kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua jemaat. Tuhan akan terus memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Bahkan apabila di antara mereka ada yang mengalami beban hidup pergumulan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat mereka, kuatkan mereka, biar kuasa Tuhan tercurah atas mereka, sehingga mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka akan berjalan dengan teguh oleh karena mereka hidup di dalam Engkau. Kau yang akan terus memberkati mereka. Kami juga bersyukur buat semua anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan juga akan terus memberkati mereka. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk saudara Christian, untuk Bapak Febri, untuk saudari Febi, dan juga untuk Nabila. Kau yang akan terus menuntun hidup mereka, memeliharakan hidup mereka dan memberkati mereka. Biar dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin kuat di dalam Engkau, semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan Kau memberkati hari-hari mereka. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini, khususnya untuk semua pemerintah dan aparat keamanan. Mereka boleh bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan jujur, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik untuk membangun bangsa ini. Kami berdoa juga buat jemaat yang tidak hadir pada pagi ini. Tuhan juga yang akan melawat mereka. Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Ingatkan mereka, berikan kerinduan supaya mereka boleh hadir dalam ibadah-ibadah berikutnya, dan iman mereka boleh dikuatkan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa